saya Johan dari Garage Air Channel. Hari ini kita kedatangan pacar baru ZX25R Blue SE Edition. Satu alasan kenapa saya pilih warna biru. Dia ada 4 warna. Satu hitam. Hitam itu non ABS. Semuanya serba black, serba standar. Nggak ada quick shifter. Nggak menarik lah pokoknya. Yang kedua, warna merah hitam. Itu rangkanya warna merah. Bagi saya warna merah sudah ada di CBR ya, nggak terlalu menarik. Dan yang special frame yang di moge-moge luar sana kayak R1 pernah ada yang rangka merah, CBR juga pernah ada yang 1000 cc warna merah. Jadi kurang menarik. Yang ketiga KRT. KRT pasti banyak peminatnya. Dan warna hijau, nggak cocok buat saya warna hijau. Saya bukan Hulk. Yang terakhir warna biru. Yang bikin saya tertarik warna biru cuma satu sebenarnya. Satu-satunya rangka silver dan kelihatannya kekar banget. Oke. Badan saya menurut banyak orang besar. Jadi motor ini nggak kelihatan gede buat saya. Tapi saya cukup nyaman. Impresi pertama ketika saya ngambil motor ini di Duta Intika, tenaganya biasa aja, nggak lebih bagus daripada 2 silinder. Cuma memang ketika airamnya bekerja, mantap. Tapi mid-range ke bawahnya kurang bagus. Cuma satu yang saya suka. Motor ini minta lebih daripada R25, CBR, Kawasaki Ninja 250 Fi Old, ataupun yang new. Motor ini lebih ngajak kita nikung dan lebih stabil. Rangkanya rigid banget. Enak banget buat nikung. Kalau kita ngomong tentang buritan, nggak ada yang spesial. Termasuk dari arm semi banananya, nggak ada yang spesial. Kenapa? Aku tipe orang yang suka yang full banana. Semuanya dalam artian gini, kita ngambil barang yang memang modelnya. Semi banana, it's not a banana. Semi banana is not banana. Sebelah kanan banana, sebelah kiri biasa. Jadi nggak terlalu gimana gitu ya. Kalau kita ngomong velg, hampir semua channel di luar sana nggak pernah ngomong ukuran velg belakang. Velg belakang dia 5 in. Datang dengan ban dengan ukuran 160/60. 150/60. Velg 5 in. Bagi saya ini masih banyak space-nya untuk dinaikkan ke 5,5 in dengan ban 180. Lebih mantap. Oke, kita ngomong lampu. Ini sekarang jadi trademarknya Kawasaki. Semua Kawasaki yang baru sekarang, termasuk ZX6 yang baru, Ninja 250 Fi yang baru, dan ZX25 ini pun menggunakan lampu stop lamp yang sama. Sama persis, nggak ada beda. Jadi lu tinggal beli, pasang sini, pasti masuk. Single seatnya nice. Cuttingnya bagus, aku suka modelnya. Sudah kekinian, nggak kayak punyanya yang dulu-dulu, CBR yang dulu, yang 251 silinder, itu gendut. Kawasaki R150 yang 2 tak itu pun gendut, kurang cantik. R25, CBR, dan yang ini udah lebih flat, lebih cantik. Kalau kita ngomong tentang suspension, rear suspension, ini baru. Mungkin ini yang bikin motor ini lebih stabil di tikungan, yang lebih rigid. Secara overall berbeda jauh dengan naik 250 injeksi yang 2 silinder. Oke, seperti yang kita lihat tadi yang sebelah kiri, armnya lurus kan, yang ini banana. Ini yang nggak tahu istilahnya orang ya, tapi kalau istilah saya ini semi banana. Kurang menarik. Dari sini cantik, dari sebelah sana bencong. Tapi overall oke. Oke, di sini dia menggunakan kaliper dari Nissin dengan dua pot. Pengeremannya nice, cuma bisa kita upgrade lagi. Kalau saya sih lebih condong ke Brembo ya. Brembo 2 piston dengan red logo, itu cakep. Tapi satu yang saya sarankan di sini, saya selalu kurang percaya dengan selang rem bawaan. Mungkin saya tipe rider yang suka gantung RPM,
yang suka belajar untuk late braking. Jadi rem saya selalu lebih panas daripada yang lain. Jadi sebaiknya kita ganti. Menurut saya sebaiknya kita ganti, minimal ke hell. Kalau kita ngomong tentang knalpot, ini baru ya di kelas 250. Selama ini kan semuanya selalu pakai full length knalpot yang lewat samping. Dan dia mulai dengan underbelly. Ini nice, aku suka. Terutama waktu pertama kali Kawasaki memperkenalkan video teaser yang ZX25 Carbon. Mereka menggunakan Yoshimura Heptaforce TSS. Itu sangat cantik. Oke, terlepas dari semua itu kembali ke preferensi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, Heptaforce itu pasangannya motor ini, ZX25. Masalah suara, semua kembali ke pribadi masing-masing. Semua kembali ke preferensi masing-masing. Ada yang suka suara lebih ngebas, ada yang suka suara lebih melengking, ada yang lebih suka meledak-meledak. Bagi saya itu semua pilihan. Kalau saya tetap ke Yoshimura TSS Heptaforce. Oke, kita ke footstep. Footstepnya cantik, desainnya agak nyeleneh, tidak seperti pada umumnya. Modelnya memang agak unik. Cuman tetap saja menurut saya, kalau saya pribadi harus saya mundurkan lagi. Tinggi saya 183. Jadi kalau saya duduk di sini kayak saya duduk di motor biasa, kayak anak-anak yang duduk di motor. Spek mesin, saya yakin kalian semua sudah tahu dan sudah banyak info tentang spek mesin, spek yang lain-lain. Tapi satu yang saya mau bahas. Shocknya ini sama-sama Showa, buatan Showa, seperti yang di CBR 250RR juga. Cuma bedanya sini sudah ditulis SFFBF, Separate Function Fork, Separate Function. Saya lupa sendiri. Apa ya? Lihat nanti di bawah. Oke, itu beda sama punya CBR. CBR belum SFFBF. Oke, kita ngomong rem. Ini yang paling revolusioner di antara motor 250cc lainnya. Kalau kita ngomong 250cc, mau dia 1 silinder, 2 silinder, ataupun 4 silinder, itu karakternya nggak beda-beda jauh amat. Karena torsi yang didapatkan oleh motor ini dengan mesin konfigurasi 4 silinder dengan yang 2 silinder itu sama persis. Beda-beda dikit lah. HP-nya juga selisih 10. Nggak terlalu signifikan. Harusnya menurut kalau kita ngomong bodoh-bodohan secara awam, silindernya ada 4, yang satu ada 2, harusnya kali 2 dong. Enggak, bukan seperti itu cara kerjanya. Di sini remnya monoblok. Remnya monoblok itu tipe radial, sangat jauh berbeda dengan teman-temannya yang lain yang masih aksial. Dia lebih paten, dudukannya lebih paten. Kita ngomong secara awam ya. Kalau kita ngomong secara teknikal, kita ngomong secara teorinya, itu mungkin teman-teman yang lain lebih jago. Di sini saya membahas dengan menggunakan bahasa bengkel umum yang ada di kampung-kampung, bukan yang di kota-kota. Ini rem itu lebih rigid, lebih pakem, karena dia 4 piston, tipe radial. Apalagi ya? Oh, satu lagi, velg depan. Di luar dugaan saya, mereka menggunakan ukuran 3,5, yang dimana teman-teman yang lainnya menggunakan ukuran 3 maksimal. Jadi ini ukuran yang dipakai di moge-moge yang sudah datang dengan ban standar 120/60. Di sini mereka menggunakan Dunlop Sportmax GPR 300F dengan ukuran 110/70. Kurang gede. Kita gedein lagi ke 120. Ih, agak nanggung ya. Lampu depan LED. Ratingnya no, masih pakai bohlam. Belakang, ayo kita lihat. Oke, ini masih nggak kelihatan. Oh, LED. LED. Tapi sayangnya di sini juga masih bohlam. Nggak all out.
sama CBR 250 masih kalah dari posisi penggunaan LED atau bulbnya ya. Apa yang akan saya lakukan terhadap pacar saya ini? Saya dandanin dia. Kalau lu mau punya cewek cantik, lu harus siap dandanin dia. Satu, yang pasti body carbon. Tidak semua dari body dia akan di karbon. Kita ambil bagian-bagian tertentu saja. Contohnya, apa namanya nih? Kalau saya bilang ini mirip sama BMW 1000 RR, ingat? Kalau saya bilang ini shark fin, menurut saya, yang di sampingnya ikan hiu itu. Terus kemudian di sini, bagian dashboard depan nih, panel depan sini, itu di karbon. Di sini di karbon. Ini boleh di karbon. Ini oke lah, masih bisa oke di karbon. Yang pastinya pelindung rantainya dan spakbor depan. Itu bagian-bagian wajib untuk di karbon. Bagian ekor pasti saya lepas. Entah saya akan pasang tail tidy apa enggak, tapi kita lihat nanti. Knalpot saya tunggu Yoshimura. Daripada buang-buang duit, ingat di sini saya mau mengajak, bukan mau mengajak, saya mau ngomong modifikasi yang bagus adalah modifikasi yang proper. Itu menurut saya, bukan modifikasi head-on. Head-on menurut sebagian orang mungkin itu head-on. Bagi saya yang saya mau modifikasi belum tentu head-on karena tidak all out. Kalau head-on yang menurut saya adalah head-on yang all out. Kalau saya mungkin menggunakan kaliper depan dengan Brembo M4 monobloknya, belum head-on amat. Kenapa? Karena ada orang yang rela bikin dia double disc depan dan pakai double M4, itu baru head-on. Terus penggunaan master rem atas. Master rem atas penggunaannya untuk Brembo RCS 19, bukan Kosa Corta, itu belum head-on. Kalau pakai RCS 19 Kosa Corta atau RCS 17 Kosa Corta, itu baru head-on. Di sini menggunakan Akosato. Akosato nggak terlalu mahal lah ya. Fungsinya bagus, kekuatannya bagus, mereknya bagus, tampilannya bagus, tapi masih ada yang lebih mahal lagi. Jadi belum head-on. Karbon? Enggak lah, nggak terlalu head-on. Kenapa? Karena saya nggak labur semua bodinya dengan karbon. Kalau kita labur semua bodinya dengan karbon, itu baru head-on. Oh ya, ini. Jarang-jarang ada motor yang kelihatan selang radiatornya. Ini kesempatan kita untuk menggunakan sesuatu yang menarik di sini. Mungkin Samco? Warnanya apa ya kira-kira ya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Footstep, kita lihat dulu. Saya mungkin pakai footstep riser aja. Sumpet, masuk suaranya. Gak apa-apa. Footstep riser. Footstep riser. Kenapa nggak pakai footstep underbone? Mahal kah? Ya, lumayan. Buat saya injak harus 2 juta lebih. Nggak rela. Apalagi beli yang latex. Wah, nggak deh. Kita pakai riser aja yang penting membantu ergonomi saya dan tidak kelihatan jelek. Apalagi ya, knalpot. Di sini, ini satu hal yang spesial, knalpot. Saya punya teman, dia pengrajin knalpot. Dia membuat mereknya sendiri. Di sini kita sebagai putra bangsa, kenapa kita beli knalpot ekspor semua? Import semua. Kenapa? Karena mereka, kalau saya bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Contohnya knalpot itu tadi. Murah. Oh iya, murah. R9, ProSpeed, semua buat Indonesia. Murah, iya. Dibanding dengan Akrapovic mungkin, SC Project, merek-merek lainnya. Leovins, nggak terlalu ya. Di sini saya menggunakan knalpot buatan GJR.
GJR ini teman saya sudah cukup lama dan dia membangun merek ini sudah lebih dari 3 tahun. Nanti setelah saya pasang kita coba reviewnya ya. Kita lihat. Saya Johan. See you in the next video.